Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Bolangin. Di perjalanan kali ini, Bolangin akan berkunjung ke dua curug indah yang berada di daerah Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Nama curugnya yaitu Curug Cidurian dan Curug Cirende. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan Curug Cidurian, karena beberapa waktu terakhir Curug Cidurian ini sempat viral di berbagai media sosial. Namun berbeda dengan Curug Cirende, curug yang masih sepi, tersembunyi dan memiliki jalur trekking yang cukup menantang. Menariknya, jarak antara kedua curug ini sangatlah dekat, hanya sekitar 12 menit trekking dari Curug Cidurian. Jadi, ikuti terus ya perjalanan Bolangin kali ini. Perjalanan dimulai dari Pabuaran Cibinong, Kabupaten Bogor pada pukul 05.16 waktu Indonesia Barat. Di trip kali ini, Bolangin ditemani oleh Bang Ian yang kebetulan rumahnya sangatlah dekat, hanya berjarak sekitar 1 km dari rumah Bolangin. Oh ya, Bolangin pertama kali kenal dengan Bang Ian dari grup Jelajah Tanah Sunda atau JTS sekitar 5 bulanan yang lalu. Hehe, inilah serunya ya ikut komunitas jelajah, bisa menambah teman dimanapun kita berada. Setelah menempuh 3 menit perjalanan, akhirnya Bolangin sampai di titik penjemputan Bang Ian. Tanpa berlama-lama, kami pun langsung tancap gas menuju desa wisata Kiarasari, tempat parkiran Curug Cidurian. Total jarak yang akan kami tempuh sekitar 67 km dengan estimasi waktu 2,5 jam hingga 3 jam perjalanan. Rute yang kami lewati kali ini cukup beragam, mulai dari jalan perkotaan hingga jalan pedesaan yang didominasi tanjakan cukup terjal. Di sepanjang jalan raya Jakarta Bogor, suasana saat itu cukup lengang. Lalu lintas yang tidak terlalu padat membuat perjalanan kami terasa lebih santai. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, kami pun sudah memasuki Jalan Soleh Iskandar, atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Jalan Baru Bogor. Dari Jalan Baru Bogor, kami terus melanjutkan perjalanan melewati kawasan Yasmin, kemudian simpang Terminal Bubulak. Tak jauh dari sana, kami berbelok sedikit ke arah Jalan Raya Cifor, lalu meneruskan perjalanan ke Dramaga dan Ciampea. Namun, setibanya di Pasar Lewiliang Bogor, suasana berubah. Arus kendaraan mulai padat dan kami pun harus bersabar menghadapi kemacetan khas pasar tradisional di pagi hari. Setelah melewati kawasan Pasar Lewiliang yang cukup padat, jalanan kembali terasa lengang. Tak terasa, sekitar 45 km sudah kami lalui. Dan kini kami memasuki Jalan Raya AC Tabrani di daerah Parakan Muncang, Nanggung, Kabupaten Bogor, dengan Tugu Kujang Antam sebagai patokannya. Dari titik ini kami masih harus menempuh jarak kurang lebih 21 km lagi untuk mencapai area parkiran desa wisata Kiarasari. Beberapa ratus meter setelah melewati Tugu Kujang Antam, jalan yang kami lalui tampak sedang dalam tahap perbaikan, seperti yang terlihat pada cuplikan video berikut. Berarti rata ya Bang sampai ke sana ya? Oh ya, jalanan di jalur ini bisa dibilang cukup baik ya, didominasi oleh aspal mulus dan sebagian coran beton. Meski begitu, di beberapa titik masih ada bagian yang sedikit rusak atau tambalan jalan. Maklum saja, namanya juga jalanan di Indonesia ya. Bahkan di kawasan perkotaan pun masih sering ditemukan kondisi serupa. Tambalan di sana sini, bahkan yang benar-benar rusak. Hehe.
pondok apa tuh yang iya Puncak itu. Sampai depannya nggak sampai turun. Oh sampai Perlahan, suasana di sepanjang jalan yang kami lalui mulai berubah. Bila sebelumnya, kanan kiri jalan dipenuhi deretan rumah penduduk, kini berganti dengan pemandangan pepohonan rindang dan jurang yang menganga di beberapa sisi jalan. Di jalur seperti ini, kondisi motor benar-benar harus prima, karena sedikit saja terjadi kendala bisa berakibat fatal. dalam banget bang, jurangnya bang. Ini banget bang. Tanjak terus ya tadi ya? Hah? Tanjak terus. Ada solusi. Masa ilok, masa kagak kuat. Tanjakan pendek kayak gini juga. Kalau tower tanjakannya bener lumayan. Iya lumayan. Pon. Buset deh, ngeri. Ngeri. Pulangnya mah mungkin masih enak kali bang, mesinnya masih. Juga tahan mah yang waktu gua ke Jogja itu. Mereka waktu itu sayangnya HP-nya burik sih yang dia mah. ngandalin edit kan. HP-nya burik bang, belum upgrade bang. Minimal Samsung S24 lah. Padahal kan udah murah, udah 7 juta. Iya S24 FE. Di mana sana? Oh sini. Desa Wisata Malasari. Oh bisa dikemin juga bang. Bayar tuh bang. Setelah melewati area hijau dengan pepohonan rimbun, hamparan persawahan padi yang mulai menghijau, dan jalanan penuh tanjakan, akhirnya kami tiba di pertigaan antara Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, dan Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Di sini kami sempat berdiskusi sebentar mau lanjut ke Curug Sawer di Desa Malasari atau ke Curug Cidurian di Desa Kiarasari. Setelah mempertimbangkan, akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke Curug Cidurian. Karena sejak dari rumah belum sarapan, sekitar 350 meter dari pertigaan tadi, kami berhenti sejenak di sebuah warung nasi pinggir jalan. Menu sarapan pagi ini sederhana saja, nasi hangat, kikil, kerang, buncis, 2 gorengan bakwan, dan segelas teh tawar hangat. Meski sederhana, rasanya nikmat Bu, nasi sekali. biasa ada ya bu? Yang bikin kami kaget, begitu hendak membayar, totalnya hanya Rp12.000 untuk porsi dan lauk sebanyak itu. Benar-benar murah meriah. Kami pun saling terheran-heran, kok bisa ya di pelosok desa seperti ini harganya sangat terjangkau. Semoga warung nasi tersebut makin berkah. Amin ya robbal alamin.
Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju parkiran Curug Cidurian dengan jarak tempuh sekitar 2,7 km dari warung tadi. Berarti itu serang. Gorengan dua, cuman 12. Dari atas ya, yang ngalir terus ya. Damai banget bang, hidup. Tapi kalau yang punya lahan mah enak bang. Jangan berhenti di jalan. Pukul 07.57 waktu Indonesia Barat, akhirnya kami tiba di parkiran Curug Cidurian yang juga dikenal sebagai parkiran Desa Wisata Kiara Sari. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Oh iya, untuk harga tiket masuk dikenakan tarif sebesar Rp15.000 per orang. Dan itu sudah termasuk biaya parkir kendaraan ya. Di sana juga terdapat fasilitas seperti toilet, penitipan barang atau helm, serta masjid. Sekitar pukul 08.07 waktu Indonesia Barat, kami bersiap untuk memulai perjalanan trekking. Tidak jauh dari parkiran, ada sebuah proyek pelebaran jalur trekking sepanjang beberapa ratus meter. Setelah bertanya pada warga, rupanya jalur ini sedang disiapkan agar bisa dilalui sepeda motor, supaya pengunjung bisa menghemat tenaga hingga 500 meter perjalanan trekking. Namun jujur saja ya, Bolangin sedikit kurang sreg dengan proyek ini. Jalur trekking yang awalnya alami kini jadi berkurang pesonanya, hanya karena banyak yang mengeluh jalannya terlalu jauh. Sayang sekali. Padahal itulah yang membuat perjalanan menuju Curug semakin terasa petualangannya. Jadi setelah parkiran nanjak lumayan, mana habis makan nasi baru banget langsung disuruh nanjak ngep. Tapi airnya jernih ya bang. Iya. Padahal di atas inian loh, di atas tanah merah. Tuh, keras tuh. Iya. Dingin ya? Lumayan. Setelah melewati area proyek pelebaran jalan, kami kemudian masuk ke jalur setapak kembali. Tak jauh dari sana,
mata langsung dimanjakan oleh pemandangan terasering yang luar biasa indah. Kebetulan saat itu padi sedang dalam fase hijau segar, membuat hamparannya semakin menyejukkan mata. Masya Allah, tabarakallah, terasaringnya indah banget. Terasering menuju ke Curug Cidurian. Jernih ya. Yuk, cap. Tak lama setelah meninggalkan terasering hijau tersebut, kami tiba di sebuah pos yang tampak masih dalam proses pembangunan. Mungkin sekarang pos itu sudah selesai Sekarang dibangun bikin tangga ya? sepenuhnya. Jadi lebih enak. Aduh. Lewatin jembatan gantung dan jembatannya lumayan goyang. Astagfirullahaladzim. Membal-membal jembatannya. Jam 9.05 waktu Indonesia Barat, akhirnya kami tiba di area sekitar Curug Cidurian. Awalnya Bolangin mengira perjalanan menuju curug ini akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Namun ternyata waktu tempuhnya hanya sekitar 58 menit saja. Perjalanan trekkingnya terasa begitu menyenangkan, sampai-sampai tanpa disadari kami sudah sampai di lokasi tujuan. Oh ya, di sini kami tidak berlama-lama, hanya sempat mengambil beberapa foto dan video saja. Setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Curug Cirende, yang jarak sebenarnya cukup dekat, namun jalur trekkingnya menuju ke sana masih tergolong cukup menantang. Oke sobat, dari Curug Cidurian ternyata pas di jembatan ada jalan lagi ke atas buat menuju ke curug. Tadi namanya curug apaan bang? Oh masih ngeri bang. Hah? Ngeri masih. Bahaya bang. Yakin bang? Kemana? Hah? Lanjut apa udah? Terserah. Ah, terserah mulu jawabannya. Agak licin soalnya pasti. Iya, nggak ada webbing ini. Treknya masih sepi banget di sini.
Pulangin berdua ya bersama Bang Ian. Masya Allah. Bang, mantap. Masih belum banyak yang tahu ya Bang ya. Ternyata di atas Curug Cidurian masih ada lagi curug tersembunyi. Dikasih tahu ini Warga. kita. Namanya Curug Cirende. Namanya Curug Cirende. Curug Cirende. Terima kasih Warlock udah ngasih tahu tempat ini. Tetap ya kawan, jaga sampah ya. Jangan buang sembarangan. Nah, kayak tadi ya di Curug Cidurian udah banyak banget sampah ya. Trekkingnya sekitar Tuh ya, ketemu. Dan tadi ya trekkingnya sekitar 10 menit. 10 menit. Ya. Mantap. Keren. Curug Cirende. Curug Cirende. Curug Cirende ya, ya Allah, Masya Allah.